Halo, Assalamualaikum. Saya Basnawati. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kali ini saya akan membagikan tentang aksi nyata yang saya lakukan. Nah, ini topik 2, Merdeka Belajar. Sekali lagi teman-teman, di PMM saya mengurut topik pelatihannya itu berdasarkan rekomendasi. Jadi, maka ini jadi topik 2 sebelum tema-tema lainnya bertambah atau topik-topik lainnya bertambah dari di PMM itu sendiri. Oke, ini aksi nyata yang aku lakukan. Pertama itu menyajikan tentang Merdeka Belajar itu seperti apa. Ini teman-teman boleh ambil referensinya dari modul pembelajaran yang disediakan di eh, topik pelatihan atau sesuai dengan apa Ibu dan Bapak Guru pahami. Kemudian saya memberikan ini konsep dasar Merdeka Belajar. Ini juga sama referensinya bisa dari modul ataupun pelatihan yang kita ikuti. Terus di sini kenapa Merdeka Belajar, ini juga sama sekilas isinya di aksi nyata saya. Setelah itu lanjut ke 3 hal atau cara mempraktikkan Merdeka Belajar di proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, ini ada yang pertama, membangun komitmen pada tujuan, dan yang kedua membangun kemandirian belajar pada kemudian yang ketiga menumbuhkan kebiasaan refleksi gitu. Artinya itu beberapa cara. Setelah itu di aksi nyata ini saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berpusat pada murid. Ini metode yang saya gunakan untuk kelompok ahli dan kelompok berbagi atau ada yang kadang mengenalnya sebagai model jigsaw ya kalau teman-teman pernah dengar. Jadi di sini materi yang saya ajarkan waktu itu adalah klasifikasi 5 kingdom. Jadi terbentuk 5 kelompok ahli. Nanti para kelompok ahli ini akan membahas kingdom masing-masing. Yaitu di sini saya sebagai fasilitator hanya kalau mereka ada menanyakan terkait materi kingdom tersebut yang mereka bingung baru saya membantu meluruskan dan membantu memberi penjelasan gitu aja. Perannya guru sebagai fasilitator. Kemudian ini ketika udah kelompok berbaginya di para kelompok ahli nanti bersebar kepada kelompok lain, membentuk kelompok baru, berkumpul dengan berbagai kelompok ahli lainnya di 5 kingdom itu baru nanti saling sharing, bergantian presentasi. Nah, di sini benar-benar pusat pembelajaran tuh pada murid ya. Kita tinggal mengamati dan meng-cross check nanti penyampaian dari mereka gitu. Itu mungkin untuk sistem pembelajarannya di kelas yang saya praktekkan. Kemudian setelah itu saya memberikan refleksi kepada murid nih. Pada refleksi ini ada 3 pertanyaan yang saya berikan. Pertama, Pertama itu apa yang dia Pertama itu menanyakan tentang gimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran pada hari itu dengan metode seperti itu. Kedua itu pertanyaan mengenai sebelum belajar materi itu saya pikir titik-titik, kemudian ternyata titik-titik. Jadi kayak mereka mengkonfirmasi ekspektasi awal dan hasil dari yang mereka dapatkan. Yang ketiga itu meminta mereka untuk mengamati, menganalisis apa sih kekurangan dari metode belajar yang kita praktikkan di kelas, kemudian saran dan perbaikan yang mereka ingin lakukan ke depannya. Dan ini beberapa dokumentasi refleksi dari mereka dan jujur saja setelah saya membaca refleksi dari mereka dan benar-benar dapat gambaran dari sisi pandang mereka ternyata ada kekurangan seperti ini. Jadi kedepannya saya harus berperan seperti apa. Itu aja mungkin teman-teman untuk praktik aksi nyata yang saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat dan aksi nyata ini sudah lolos telaah, makanya saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.